Oke, terdengar jelas? Oke. Yang pertama yaitu tentang self management ya Bu. Yang dimaksud dengan self management. Nah, self management yaitu adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam prosesnya kita diarahkan untuk melakukan perubahan perilaku diri sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Nah, kemudian self management merupakan suatu strategi kognitif behavioral atau pada anggapan dasarnya adalah setiap manusia memiliki kecenderungan positif maupun negatif. Nah, kita mengutip dari penelitian terlebih dahulu. Ada beberapa aspek yang dimiliki oleh self management, yaitu ada aspek pendorongan diri, yang kedua ada aspek penyusunan diri, yang ketiga ada aspek pengendalian diri, yang aspek keempat ada pengembangan diri. Nah, kita lebih dahulu ke aspek pendorongan diri. Nah, aspek pendorongan diri ini adalah pendorongan batin dalam diri seseorang yang rasanya sehingga mau untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dorongan akan kuat jika timbul tidak ada paksaan dari luar. Apakah jika kita memiliki dorongan dari diri sendiri, maka kita bisa enjoy untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari tanpa ada paksaan dari berbagai pihak. Nah, aspek yang kedua yaitu ada aspek penyusunan diri atau self-organization. Penyusunan diri adalah pengaturan sebaik-baiknya terhadap tenaga pikiran, waktu, tempat, benda, dan sumber daya lainnya dalam kehidupan individu sehingga tercapai efisien pribadi. Penyusunan diri ini bisa dikatakan juga pengorganisasian dalam mengatur dan mengurus segala hal. Berikutnya, aspek ketiga yaitu ada pengendalian diri atau self-control. Nah, aspek pengendalian diri ini merupakan perbuatan individu mengendalikan tekad atau kemauan untuk mendisiplinkan kemauan, kemudian memacu semangat dan mengarahkan tenaga untuk benar-benar melaksanakan apa yang harus dikerjakan di tempat kerja. Adanya tekad dan kemauan yang kuat tentu akan muncul suatu keinginan yang kuat juga untuk melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan. Yang terakhir ada aspek pengendalian diri. Nah, aspek pengendalian diri ini merupakan perbuatan untuk menyempurnakan atau meningkatkan diri sendiri dalam berbagai hal untuk melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita semua. Nah, selanjutnya kita mengarah ke urgensi mengapa kita harus memiliki self management. Yang 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 penting untuk melakukan self management ini agar kita bisa memanajemen untuk membuat skala prioritas dalam kegiatan penting yang dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Menyelesaikan tugas yang harus segera dikumpulkan sesuai deadline dan kegiatan mendadak yang harus diikuti. Halo, halo Iwang. Terputus ya? Anda aku menunggu apa
slide-nya ganti dulu. Nah, ini sudah. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir yaitu ada tips-tips bagaimana untuk melakukan self management diri, yaitu ada beberapa 5 tips yang bisa dilakukan untuk memanajemen diri sendiri. Yang pertama ada dari segi organisasi. Pengorganisasian mungkin terdengar seperti proses yang membosankan. Nah, tetapi pengorganisasian ini dapat mendukung efisiensi produktivitas. Jadi, setiap organisasi juga ingin anggotanya untuk lebih fokus dalam mengerjakan beberapa tugas. Nah, maka dari itu, dari segi ruang lingkup organisasi juga bisa mempengaruhi kinerja dari anggotanya masing-masing. Nah, yang kemudian ada motivasi diri. Motivasi diri mendorong kita tidak hanya mengambil inisiatif untuk bekerja, tetapi motivasi diri juga kita bisa merasa terdorong untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kita. Yang ketiga ada mengelola waktu. Tanpa memahami manajemen waktu, mungkin agak sulit untuk mempraktikkan manajemen diri. Yang keempat ada perawatan diri. Nah, jika tujuan manajemen diri adalah untuk mengelola pikiran, emosi, dan tindakan, kita dapat berkembang dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Kita tidak dapat melakukan ini tanpa meluangkan waktu untuk mengelola stres kita. Tunjukkan penghargaan pada diri kita sendiri dan gabungkan istirahat dan bekerja ke dalam hari-hari kita yang sibuk. Perawatan diri ini adalah cara yang paling penting untuk memerangi perasaan terlalu banyak bekerja dan stres. Yang terakhir ada mengatur emosi. Praktik manajemen diri yang sehat adalah belajar selaras dengan emosi. Mengatur emosi ini juga sangat penting kita lakukan karena mengatur emosi ini untuk meningkatkan atau menjaga mood kita stabil untuk merasa enjoy melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi pertama sudah dijelaskan. Bagi yang apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung ke materi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link post-test yang ada di kolom chat. Terima kasih.
Apakah sudah diisi semua, Bapak Ibu? Oke. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke, sudah. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang kedua yang akan membawakan adalah saya. Kita akan masuk ke metode SMART. Ini salah satu metode untuk memanajemen diri. Jadi apakah Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu ada yang tahu, sebelum ada yang tahu apakah SMART itu apa? Hmm. Oke, jadi kita langsung masuk ke materinya saja ya. Oke. Baik. Mengacu pada apa yang dikembangkan oleh Boise State University, SMART itu adalah akronim yang dikembangkan di sekitar karakteristik kunci dengan tujuan penting. Sedemikian hingga dapat membantu dalam menulis tujuan dan dapat dijadikan modal dalam mengevaluasi kualitas program-program yang diajukan dan dilaksanakan oleh suatu instansi atau diri sendiri. Jadi SMART ini bisa dipakai untuk mengevaluasi suatu program yang telah dilakukan oleh instansi ataupun untuk bisa mengevaluasi program yang telah dijalankan oleh diri sendiri. Jadi SMART ini memiliki multifungsi. Baik, untuk saya tujuan SMART itu adalah untuk memudahkan mengenali dengan tepat apa tujuan dari yang hendak ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan. Bermaksud untuk mencapai dan kepada siapa itu ditujukan. Dengan demikian akan lebih mudah untuk melacak sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, Boise State University juga menyatakan SMART ini dikembangkan berkenan dengan tujuan penting sedemikian hingga dapat membantu dalam menulis tujuan yang dapat dijadikan modal dalam mengevaluasi kualitas program-program yang diajukan dan dilaksanakan. Nah, menurut Inversion ini, SMART dapat dipandang sebagai visi program yang berarti spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-bound atau time-based. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah spesifik. Nah, spesifik ini adalah tujuan yang konkret, rinci, terfokus, dan terdefinisi dengan baik. Program menyatakan hasil yang spesifik atau tujuan yang tepat. Jadi, misalnya untuk spesifik ini, misalnya saya ingin membuat tujuan. Nah, tujuannya itu harus sespesifik mungkin dan harus relevan dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, measurable. Nah, measurable ini berarti dapat diukur apakah telah mencapai tujuan atau tidak. Itu bisa berupa bilangan, bisa berupa kuantitas, bisa berupa perbandingan. Nah, tujuan itu tuh dapat diukur terkandung maksud bahwa sumber pengukuran telah diidentifikasi dan dapat untuk menjalankan aksi-aksi kemajuan terhadap tujuan tersebut. Pengukuran mempunyai hasil yang dapat dinilai, baik dalam skala 1 sampai 0 ataupun dalam bentuk keberhasilan dan kegagalan. Nah, jadi selain spesifik, kita juga harus dapat mengukur kemampuan kita sendiri untuk apakah kita bisa untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya achievable.
Nah, achievable ini menyangkut pertanyaan apakah tujuan dapat dipenuhi dan dicapai. Tujuan harus dapat dicapai. Jika tujuan terlalu jauh dari masa depan, harus hati-hati menjaga motivasi untuk mencapainya. Nah, ini juga tujuannya berarti harus dapat diraih dengan realistis. Itu ada realistik atau relevan. Nah, realistik ini berarti bahwa memiliki sumber daya untuk menyelesaikannya. Pencapaian objektif memerlukan sumber daya seperti kepegawaian, keahlian, uang, peralatan, dan lain-lain. Sebagian besar tujuan dapat dicapai, tetapi mungkin memerlukan perubahan dalam prioritas untuk membuat tujuan tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, soal time bound atau time based, berarti menetapkan batas waktu untuk pencapaian tujuan. Batas waktu perlu baik dapat tercapai dan realistis. Jika tidak menetapkan waktu, akan dapat mengurangi motivasi dan urgensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Nah, jadi Bapak Ibu-Ibu, ketika membuat SMART ini, Bapak Ibu-Ibu itu harus menetapkan jangka waktu terlebih dahulu untuk memulainya. Jadi dalam 3 tahun ke depan saya akan bla 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 seperti itu. Baik, sampai sini apakah dimengerti atau saya terlalu cepat? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kalau Bapak Ibu kurang mengerti. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanyakan? Baik, jika tidak ada, selanjutnya kita akan masuk ke 5 tips menentukan metode SMART. Nah, yang pertama, pastikan kamu dapat mencapainya. Buat tujuan yang relevan, memasukkan waktu dan tanggal, jadilah fleksibel, buat sebuah tujuan yang dapat saling mendukung. Baik, mungkin segitu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ini ada yang bertanya di kolom chat, sebentar. Berarti kalau apabila sudah menentukan batas waktu, tapi ternyata kita tidak bisa menyelesaikannya sesuai batas waktu, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasinya? Nah, berarti Ibu Ika Melina ya Bu. Nah, Ibu Ika Melina ini mungkin harus mengevaluasi lagi terkait dari 4 aspek yang saya sebutkan sebelumnya, dari spesifik, measurable, achievable, ataupun realistik. Nah, mungkin dari achievable itu mungkin tujuan Ibu ini terlalu jauh dari apa yang bisa Ibu dapatkan seperti itu. Apakah sudah menjawab? Nah, jadi kelima aspek ini saling berkaitan. Jadi jika salah satu tidak tercapai, mungkin harus mengevaluasi lagi terkait aspek-aspek yang ada yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, mungkin tadi terkait yang ini ya, apa yang di sisi satu tadi ya. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan seperti ini. Nah, kadang kan kita dihadapkan dalam suatu situasi yang pekerjaan itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Seharusnya Ya, kan Bu. dibuat semacam skala prioritas dan lain-lain. Nah, tapi tuh terkadang problemnya adalah kayaknya semuanya penting. Nah, gitu gimana? Mungkin dari bikin skala prioritas saja Bu, dari yang benar-benar terpenting atau yang benar-benar mepet dengan deadline. Itu mungkin bisa jadi acuan-acuan untuk mengerjakan tugas yang pertama itu. Nah, kadang itu deadline-nya bareng-bareng ya. Mungkin dari seberapa beratnya tugas juga bisa Bu. Hmm, Dari oke. banyaknya tugas dan yang paling banyak menguras energi mungkin itu bisa didahulukan. Hmm. Berarti kalau misalkan seperti itu, baiknya kita mengerjakan yang lebih susah dulu kah? Atau yang lebih cepat dulu bisa dieksekusi? Mungkin yang lebih memakan waktu banyak dulu sih Bu. Karena kan dengan Hmm. banyak memakan waktu dengan tugas itu selesai terlebih dahulu dapat memungkinkan tugas-tugas yang berikutnya akan menjadi lebih cepat juga untuk terselesaikan, tugas yang relatif lebih mudah. Oke. Oke, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Bu Afi kayaknya mau bertanya itu Bu Afi.
Atau Pak Hakim, ruang atas. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan contoh konkret menggunakan smart ini. Mungkin contoh konkretnya seperti saya juga sebenarnya menggunakan metode ini untuk melakukan tugas-tugas saya. Ada beberapa tugas saya gunakan dengan metode ini. Nah, untuk spesifik mungkin saya menetapkan mungkin dari time bound terlebih dahulu ya, karena time bound itu sangat penting. Jadi kayak misalkan saya hari ini saya mendapatkan skripsi. Nah, untuk skripsi ini mungkin saya membataskan waktu itu mungkin eh, untuk proposal itu mungkin selama 3 bulan atau 2 bulan. Nah, untuk 2 bulan ini 2 bulan ini termasuk ke dalam time base. Nah, untuk spesifiknya ini mungkin apa saja yang harus saya lakukan, saya tulis di sebuah kertas, saya tulis apa yang saya lakukan secara spesifik. Saya harus mencari jurnal, saya harus bimbingan kepada dosen pembimbing, lalu mungkin saya harus memperbanyak wawasan, saya harus bertanya kepada orang-orang yang telah mengerti. Lalu selanjutnya kita ke measurable. Nah, measurable ini artinya dapat diukur. Nah, jadi setelah saya menjalankan dari yang spesifik tadi, saya dapat mengukur apakah kemampuan saya dalam 2 bulan untuk mencapai tujuan tersebut dapat tercapai, seperti itu. Nah, untuk achievable itu kan dapat diraih. Nah, dapat diraih dan saya merasa kalau diri saya itu dapat melaksanakan apa tujuan yang telah saya buat, seperti itu. Jadi selama 2 bulan itu saya merasa saya bisa untuk melakukan untuk membuat proposal skripsi dalam jangka waktu 2 bulan. Dengan adanya measurable itu juga tadi saya dapat me, me- dapat mengukur apa yang telah saya capai dan yang harus saya evaluasi, seperti itu. Dan untuk realistik, tentunya selama jangka waktu 2 bulan itu menurut saya sangat realistik ya untuk membuat proposal skripsi, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya ingin bertanya, oh ya, ODI tips memanajemen ada tentang mengatur emosi, yaitu manajemen diri yang sehat adalah belajar selaras dengan emosi. Nah, ini boleh dijelaskan lebih eh, lebih jelas lagi? Oh, mungkin ini materi sebelumnya ya, Bu. Oh, materi sebelumnya. Oh ya, siap. Apa Bu, ini bisa kita serahkan kepada pemateri sebelumnya untuk menjawab Oh, pertanyaan tersebut. Silakan Mas Iwang Erlangga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mungkin untuk memanajemen emosi ya Bu ya. iya, betul. Mungkin sepemahaman saya mengatur emosi itu kita harus kan emosi itu namanya bukan emosi yang marah-marah ya. Nah, itu emosi itu yang dimaksud lebih ke apa ya Bu? Ke mood Bu, ke mood apa? Eh, kita harus bisa menjaga atau kita harus bisa menjaga mood kita tetap stabil di bawah atau di bawah tekanan dari permasalahan yang kita alami. Kan kita harus profesional dalam kerja. Nah, kita harus mengendalikan mood kita biar stabil untuk lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi kita bisa lebih profesional dalam bekerja.
Baik, terima kasih. Baik, Bu, sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi pertama atau materi kedua ini? Baik, jika tidak ada, kita mungkin bisa masuk ke materi berikutnya ya. Saya akan share screen. Baik, apakah terlihat jelas, Bapak, Ibu? Oke, sudah terlihat. Baik, kepada pemateri berikutnya, Mbak Kinanti Putri Sikoma, saya serahkan waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah to-do list dengan menggunakan metode mind mapping. Boleh di slide selanjutnya. To-do list itu apa sih? Jadi, to-do list itu adalah bagian dari sebuah perencana agar jadwal kamu tuh nggak bertabrakan satu sama lain. Nah, daftar ini bisa juga dibuat untuk pribadi atau kelompok. Jadi, seperti namanya, to-do list ini merupakan daftar to-do atau untuk melaksanakan sesuatu. Biasanya daftar ini dibuat dengan rentang waktu harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya itu mind mapping. Apa sih mind mapping ini? Jadi, mind mapping itu adalah cara mencatat yang kreatif, efektif. Nah, mind mapping juga dapat berupa rute yang hebat untuk ingatan. Nah, mind mapping ini memungkinkan kita untuk menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak itu dilibatkan sejak awal. Mind mapping dapat membantu kita. Jadi mind mapping ini dapat membantu kita dalam banyak hal, diantaranya merencanakan berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, kita juga dapat menghemat waktu, terus dapat menyelesaikan masalah, dan memusatkan perhatian, atau menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran. Selanjutnya, mengapa to-do list? Jadi, mengapa to-do list itu penting? Karena to-do list adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kreativitas produktif, yaitu
seperti mengurangi stres dan mencapai tujuan. Dengan to-do list, kita dapat merencanakan tugas dengan baik, mengolah waktu sehingga lebih efisien, dan merasa lebih terorganisir dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tips-tips to-do list. Yang pertama adalah memprioritaskan tugas. Nah, tentukan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak yang perlu diselesaikan. Yang kedua, ada membuat daftar yang realistis. Di sini, kita jangan membebani diri kita dengan terlalu banyak tugas dalam daftar. Kita lebih fokus pada beberapa tugas yang paling penting dan realistis untuk diselesaikan dalam satu hari. Yang ketiga, ada menggunakan metode yang tepat. Di sini menggunakan metode yang tepat itu kita dapat temukan metode yang nyaman bagi yang memungkinkan dengan mudah atau menambah seperti menambahkan tugas, mengubah atau menghapus tugas. Yang keempat itu ada menetapkan batasan waktu. Untuk tugas-tugas yang memiliki tenggat waktu atau deadline, tetapkan batas waktu. Atau kita dapat menuliskan deadline waktu di sebelah judul besar dari list tersebut. Selanjutnya ada jangan lupa istirahat. Sisipkan waktu istirahat atau waktu luang di dalam to-do list. Yang ketujuh ada fleksibilitas. Jadilah fleksibel dalam menghadapi perubahan dan kejadian yang tak terduga. Yang kedelapan ada menyelesaikan tugas yang sulit terlebih dahulu. Nah, jika kita ada tugas yang lebih sulit atau kurang menyenangkan, sebaiknya diselesaikan tugas tersebut terlebih dahulu. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada langkah-langkah mind mapping untuk to-do list. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan utama. Di sini kita dapat memulai dengan menentukan tujuan utama atau topik besar yang ingin difokuskan. Selanjutnya ada menggambar peta pikiran. Nah, kita membuat peta pikiran dengan menulis tujuan utama di tengah kertas atau di pusat layar jika menggunakan gadget. Buat cabang-cabang yang keluar dari tujuan untuk mewakili topik utama atau kategori yang tugas itu diperlukan. Selanjutnya, kita menambahkan detail tugas. Nah, di setiap cabang, tambahkan detail tugas yang perlu diselesaikan untuk masing-masing sebuah topik. Yang keempat, ada memprioritaskan tugas. Nah, di sini setelah memiliki peta pikiran, daftar tugas yang lebih rinci, kita melakukan evaluasi dan prioritas tugas-tugas tersebut. Nah, kita juga dapat menggunakan metode warna, atau tanda seru, atau simbol lainnya. Yang kelima, itu ada membuat to-do list. Nah, dari peta pikiran, kita membuat daftar dalam format to-do list. Nah, tulis tugas-tugas tersebut dalam urutan yang sesuai dengan prioritasnya. Kita dapat menggunakan metode tradisional seperti membuat pada kertas atau menggunakan aplikasi alat mind mapping digital. Yang keenam atau yang terakhir itu ada mengecek dan memperbarui secara berkala. Nah, setelah to-do list ini selesai, kita mengecek secara berkala untuk memastikan bahwa kita tetap berada pada jalur yang benar dan mengikuti perkembangan yang diperlukan. Kita juga dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus tugas yang sudah kita selesaikan. Oke, sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Mbak Kinan sendiri untuk to-do list biasanya mungkin pakai aplikasi apa atau teknisnya seperti apa? Nah, kalau saya biasanya saya pakai aplikasi dari bawaan HP sih Bu untuk membuat to-do list.
Saya Berarti pakai notes ya biasa aplikasi gitu ya. di HP. Ya, jadi di HP ini ada memo gitu, bisa saya pakai untuk to-do list. Atau ada juga aplikasi yang namanya ini, sebentar dulu, saya cari aplikasinya. Ini itu bisa pakai aplikasi Good Notes, itu juga bagus untuk kita membuat desain to-do list atau mind mapping. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bulan. Apabila kita sudah membuat to-do list pekerjaan harian, lalu tiba-tiba dikasih pekerjaan lainnya secara mendadak yang deadline-nya saat itu juga, mana yang harus kita prioritaskan, pekerjaan mendadak atau to-do list yang sudah kita buat? Jadi kalau menurut saya, kita mengerjakan pekerjaan yang mendadak dulu kali ya, karena kan di sini tertulis juga deadline-nya saat itu juga. Jadi kita mengerjakan tugas yang deadline-nya itu lebih mepet, atau bisa juga kita lihat dari tingkat kesulitan tugasnya itu sendiri sih. Gimana, Bu? Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, saya akan lemparkan ke Ahmad Nauhel Hinalka. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja materi yang dapat kami berikan pada Bapak Ibu. Jika masih ada yang ingin dimengerti, silahkan ditanyakan kembali. Ya mungkin siapa ya? Apa coba saya coba kali ya. Jadi tadi menarik sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman. Salah satunya adalah tadi yang terakhir itu untuk membuat to-do list. Nah, problemnya adalah dari saya pribadi itu biasanya sudah bikin to-do list, tapi kayak hanya bertahan beberapa saat aja. Saya tidak bisa secara konsisten untuk dilakukan setiap hari seharusnya. Nah, ada tips nggak mungkin supaya kita itu selalu rutin bikin checklist kayak gitu dan lain-lain. Sih. Mungkin dari yang sudah dijelaskan Mbak Kinan tadi kan ada tipsnya itu kan ada menjadilah fleksibel gitu. Nah mungkin kita harus memaksa diri kita untuk beradaptasi di lingkungan tekanan lingkungan kerja. Nah, jadi jika kita fleksibel mungkin kita dapat
lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih cepat untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan walaupun itu secara mendadak. Nah, tidak apa-apa sebenarnya dari awal kita sudah membuat to-do list, tapi seperti tadi pertanyaan Bu Wulan tadi, jika ada tugas yang mendadak seperti itu, mungkin kita harus mengubah prioritas kita menjadi yang lebih mendesak. Dari tingkat urgensinya mungkin yang tugas yang diberikan mungkin lebih mendesak dari tugas yang harian. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan nih ke teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, ada yang selalu membuat to-do list setiap harinya kah? Belum. Mbak Putri, saya tanya Mbak Putri. Siap, siap Bu. Nah, ini mohon maaf ya banyak gangguan tadi. Saya mau nyimak benar-benar ini terkaitan dengan materi dari adik-adik tadi. Dan menarik untuk bagaimana kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan suatu perencanaan ya. Jadi harapannya pekerjaan itu sesuai dengan yang kita harapkan untuk target waktunya. Tapi di lain pihak ini kan memang terkait untuk self management ya untuk diri kita sendiri. Tapi apakah itu bisa kita lakukan ketika kita itu bekerja dalam tim? Karena tim itu kan juga terdiri dari berbagai macam tugas orang, terus juga kepentingan masing-masing. Bagaimanakah ketika dalam satu tim itu kita akan menyelesaikan suatu pekerjaan dan masing-masing itu bisa berkomitmen terhadap apa tugas dan kewajibannya yang harus segera diselesaikan secara tepat waktu. Jadi ini bahan kita semua agar kita mendapat tugas dapat mengerjakan sesuai target yang ditentukan. Tidak satu orang yang bekerja siang malam, yang selebihnya tidak mau tahu. Mungkin itu yang saya tanyakan, bagaimana kita bekerja dalam tim dan membentuk tim yang solid dengan satu perencanaan pekerjaan dengan baik. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Mas Iwang atau Mbak Kinan, apakah ada yang ingin menjawab? Oke, baik. Mungkin saya yang akan menjawab. Mungkin dari pertanyaan Ibu tadi, sebenarnya untuk self management dari materi yang telah kita paparkan tadi, dengan menggunakan metode SMART dan to-do list ini bisa dilakukan secara berkelompok. Misalkan dalam metode SMART, kita harus cari satu kepala yang dapat memimpin jalannya tugas tersebut. Jadi kita menerapkan tujuan dari tugas tersebut. Ini apabila memakai metode SMART. Jadi kita memakai semua aspek yang dalam metode SMART tersebut. Spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound itu. Nah, dengan to-do list pun juga bisa. Jadi nanti kita buat tugas yang paling skala prioritas tugas, lalu dibuat subtopik. Nah, mungkin para kelompok tim itu bisa membuat subtopiknya masing-masing dari tugas yang telah diberikan secara berkelompok tersebut. Nah, untuk berkomitmen mungkin harus saling percaya satu sama lain, sih Bu. Seperti itu. Dan mungkin pimpinan juga harus bisa menghandle semua para bawahannya untuk mengkontrol. Mungkin juga harus diterapkan sistem coaching bagi karyawan-karyawan yang mungkin bermasalah. Ini seperti itu, Bu. Terima kasih. Gimana Ibu? Apakah sudah terjawab atau masih kurang jelas? Sudah cukup. Terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Baik, jika tidak ada mungkin materi kita sudah selesai sampai sini. Jika kami ada salah perkataan atau kurang mengenakan untuk Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Menarik sekali materi yang disampaikan tadi, mulai dari self-management, kemudian ada metode SMART, dan juga ada yang terakhir to-do list dan mind mapping ya. Tadi juga menarik pertanyaan dari teman-teman juga, khususnya yang terakhir dari Bu Sofia ini, wah, tidak terfikirkan bahwa selain self-management dari diri kita pribadi juga tentunya di kantor kita seringkali bekerja secara tim, dan ini menjadi sesuatu yang penting self-management bagi kita dan juga bagi kinerja tim nantinya. Karena dalam pekerjaan tim tentunya ketika satu orang kemudian tidak termanage, tidak melakukan manajemen dengan baik, baik itu self-management atau time management dengan baik, tentunya akan berpengaruh pada output kinerja organisasi secara keseluruhan. Terima kasih teman-teman. Semoga materi yang disampaikan oleh teman-teman dari Mbak Kinan, Mas Novel, dan Mas Iwang ini bermanfaat di kemudian harinya, dan kita harapkan bersama dan kita bisa aplikasikan apa yang disampaikan materi hari ini sehingga di tahun 2024 kinerja kita bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, mungkin kami tutup. Mohon izin nanti materi akan saya share melalui grup dan juga di Google Drive Bank Ilmu Bapak Semalang. Untuk video hari ini akan kami upload di YouTube Bapak Semalang sehingga Bapak Ibu yang barangkali belum bisa bergabung di Zoom hari ini bisa melihat diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Naufal, Mbak Kinan, dan Mas Iwang ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Silakan. Bu, boleh minta foto dulu nggak Bu di Zoom? Oh iya, oke. Ya, mungkin ada beberapa peserta yang belum bisa mengaktifkan videonya ya, karena biasanya disambi dinas luar juga. Terima kasih Bapak Ibu yang bergabung, walaupun sedang dinas luar. Oke, saya komando ya untuk screenshot-nya bisa menghadap ke layar masing-masing. Bapak Ibu mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ada yang baru aktif lagi. Sebentar. Ada Bu Nurul. Oke, kita ambil lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Naufal, Mbak Kinan, Mas Iwang. Terima kasih juga Bapak Ibu. Semoga lancar agendanya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.